Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Nah, di video ini kita akan masih membahas terkait dengan Pantarli. Terkhusus adalah persiapan untuk pelaksanaan coklit. Tetapi sebelum ke pembahasannya, seperti biasa, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe dan sudah setia menonton video saya ini. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Silakan simak videonya berikut ini. Baik teman-teman semua, di sini persiapan coklit ya. 1. Pantarli mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK tentang penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten atau Kota dibantu oleh PPK, PPS dengan tujuan agar mengetahui dan memahami hal-hal sebagai berikut. A. Jadwal dan tahapan pelaksanaan coklit. B. Dokumen dan perlengkapan coklit. C. Penyusunan rencana kerja Pantarli. D. Tata cara pelaksanaan coklit. E. Tata cara pengisian formulir model A daftar pemilih, model A daftar potensial pemilih, model A laporan hasil coklit, dan model A tanda bukti terdaftar. F. Tata cara pemasangan e-coklit dan pendaftaran akun. G. Tata cara penggunaan e-coklit. H. Perlindungan data pribadi pemilih. Dan I. Fakta integritas penyelenggara pemilu. 2. Menyusun rencana kerja Pantarli. 3. Pantarli berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja coklit yang meliputi A. Jadwal koordinasi dengan RT RW atau nama lain. B. Jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS. C. Jadwal penyusunan laporan hasil coklit. Dan D. Jadwal penyerahan hasil coklit. 4. Menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarli dari PPS yang meliputi A. Formulir model A daftar pemilih. B. Formulir model A daftar potensial pemilih. C. Formulir model A tanda bukti terdaftar atau tanda bukti pendaftaran pemilih. D. Formulir model A stiker coklit atau stiker tanda bukti coklit. E. Formulir model A laporan hasil coklit atau laporan hasil coklit Pantarli. F. Atribut Pantarli yang meliputi 1. Topi, 2. Rompi, dan 3. Tanda pengenal. G. Alat tulis. H. Buku kerja Pantarli yang di dalamnya juga terdapat ketentuan teknis pelaksanaan coklit. Dan I. Video tutorial Pantarli. Kemudian pelaksanaan coklit. 1. Pelaksanaan coklit oleh Pantarli dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berkoordinasi dengan PPS dan RT RW atau nama lain terkait 1. Pelaksanaan coklit. 2. Menentukan potensial alamat lokasi TPS. B. Pada hari pertama kegiatan coklit, mendatangi rumah pengurus RT atau RW atau nama lain untuk memeriksa data pemilih dalam formulir model A daftar pemilih dengan tujuan sebagai berikut. 1. Memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dan maksud pelaksanaan coklit.
2. Mensosialisasikan kegiatan coklit kepada warga di lingkungan RT atau RW atau nama lainnya. 3. Memastikan keberadaan pemilih pada lingkup kerja Pantarlih. Kemudian tata laksana coklit. 2. Dalam melakukan kegiatan coklit, Pantarlih memedomani hal-hal sebagai berikut. A. Tata cara pelaksanaan coklit meliputi 1. Selalu memakai tanda pengenal Pantarlih. 2. Menyapa pemilih dengan ramah dan santun. 3. Memperkenalkan identitas Pantarlih. 4. Meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam pelaksanaan coklit. 5. Membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah di dalam formulir model A daftar pemilih. 6. Meminta kepada kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTPL atau KK sebagaimana dimaksud angka 5. Dan 7. Jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTPL-nya, maka Pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk mengingatkan pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Kemudian petunjuk pengisian. B. Petunjuk pengisian kertas kerja Pantarlih dalam pelaksanaan coklit meliputi 1. Formulir model A daftar pemilih dengan ketentuan sebagai berikut. A. Beri tanda centang dalam kolom keterangan jika data pemilih telah sesuai. B. Dalam hal terdapat informasi pemilih yang tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTPL atau KK pemilih dan menuliskan kode ubah data pada kolom keterangan. C. Dalam hal ditemukan data pemilih yang tidak sesuai, Pantarlih melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris pemilih tersebut. D. Dalam hal pemilih menyandang disabilitas, maka Pantarlih menuliskan jenis disabilitas pada kolom disabilitas dengan pedoman sebagai berikut. 1. Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak antara lain karena amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia atau kelumpuhan anggota gerak, cerebral palsy atau gangguan pada otot gerak, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 2. Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. 3. Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain A. Psikososial, diantaranya meliputi skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, gangguan kepribadian, dan B. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, di antaranya autis dan hiperaktif. 4. Disabilitas sensorik bicara, yaitu tidak bisa bicara atau bisu. 5. Disabilitas sensorik rungu, yaitu tidak bisa mendengar atau tuli. Dan 6. Disabilitas sensorik netra, yaitu tidak bisa melihat atau buta. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Ini hanya video sebagai bahan sharing, dan bila mana memang ada kekeliruan ataupun hal-hal yang perlu dikoreksi, boleh teman-teman koreksi di kolom komentar. Kita semua sama-sama belajar di sini, dan semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.